Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Siti Rahmani dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Insya Allah di video kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan kaidah tafsir untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada matkul kaidah tafsir yang diampu oleh Pak Yasir Mudalubis LC. Stay tune sampai akhir ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kaidah tafsir. Apa sih itu kaidah tafsir? Nah, kaidah tafsir ini terdiri dari dua kata ya teman-teman. Yang pertama adalah qaidah yang berasal dari kata bahasa Arab. Artinya adalah dasar atau fondasi. Lalu, yang kedua adalah tafsir. Nah, artinya tafsir adalah al-kashfi, yaitu pengungkapan, dan al-bayan artinya penjelasan. Nah, dari dua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa kaidah tafsir adalah prinsip atau aturan-aturan yang dipakai oleh para mufasir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran guna untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara tepat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sejarah kaidah tafsir. Teman-teman, kaidah tafsir itu sudah muncul pada abad ke-6 Hijriah, lalu melalui perkembangan hingga 14 Hijriah. Nah, berarti pada masa Nabi Muhammad, kaidah tafsir itu sudah ada loh teman-teman, namun belum terstruktur dengan benar. Nah, pada masa Nabi Muhammad, mereka itu memahami ayat Al-Quran itu, menafsirkan ayat Al-Quran itu lewat pemahaman Nabi Muhammad dan asbabun nuzul ayat Al-Quran tersebut. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka para sahabat itu menafsirkan Al-Quran itu dengan ijtihad mereka. Selanjutnya, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini dikenal dengan dua metode ya teman-teman, yaitu metode tafsir bil al-matsur dan yang kedua adalah metode bil ar-ra'i. Pada masa tabi'in ini, mufasir mengandalkan Al-Quran, lalu periwayatan dari sahabat, dan ijtihad mereka untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Metode ini menyebar ke beberapa wilayah teman-teman. Di antaranya ada Iran, lalu Mesir, dan Mekah, hingga melahirkan para mufasir yang sangat berpengaruh. Contohnya siapa? Contohnya adalah Mujahid bin Jabir ya. Selanjutnya, pembukuan tafsir dimulai pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Dan ketika pemerintahan Bani Umayyah itu menghasilkan karya-karya terkenal seperti tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini siapa sih? Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang terkemuka dari mazhab Hanbali ya teman-teman. Dan beliau itu terkenal karena pemikirannya yang berfokus pada Al-Quran dan hadis. Ibnu Taimiyah juga sangat penting dalam standarisasi kaidah tafsir melalui karyanya, yaitu Muqaddimah fi Usul Tafsir. Ibnu Taimiyah ini menggunakan 3 metode untuk menafsirkan Al-Quran ya teman-teman. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, gimana sih tafsir Al-Quran dengan Al-Quran? Yaitu menggunakan ayat lain untuk menjelaskan makna pada ayat tersebut. Lalu yang kedua adalah tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah, artinya menggunakan hadis sebagai penjelas. Yang ketiga, tafsir dengan pendapat sahabat. Apa maksudnya? Yaitu mengacu pada pemahaman sahabat Nabi untuk konteks sejarah dan makna. Selanjutnya, hakikat tafsir. Nah, kata Quraisy Shihab, siapa itu Quraisy Shihab? Quraisy Shihab adalah pendiri Pusat Studi Al-Quran dan ahli tafsir yang menggunakan metode Madu'i dan Tahlili dalam karyanya. Beliau mengatakan hakikat kaidah tafsir adalah ketetapan-ketetapan yang membantu seorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan Al-Quran dan menjelaskan apa yang muskil dari kandungan ayat-ayatnya. Selanjutnya, sumber-sumber kaidah tafsir. Menurut Baiduzaman Said Nursi, siapakah itu Baiduzaman Said Nursi? Baiduzaman Said Nursi adalah seorang cendekiawan muslim dan pemikir terkemuka dari Turki.
Dia dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam karena kemampuan luar biasa dalam menghafal kitab-kitab agama. Menurut beliau, dalam jurnal Iman dan Spiritualitas membagi sumber penafsiran menjadi dua, yaitu sumber tafsir primer, Maswadir al-Asliyah, dan sumber tafsir sekunder, Maswadir Sanawiyah. Berikut sumber tafsir primer. Yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan riwayat para sahabat. Yang keempat, tafsir Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Lalu, sumber tafsir sekunder. Tafsir sekunder atau seringkali disebut dengan tafsir birro'i, yaitu sumber penafsiran yang berasal dari pemikiran dan ijtihad termasuk disiplin ilmu yang dimiliki oleh para mufasir. Pada saat berkembangnya tafsir bil ar-ra'i, muncullah karya tafsir dari berbagai ahli, seperti kaum fuqaha, ahli fikih, yang menafsirkan Al-Quran dari sudut pandang fikih, seperti Al-Jassoh, Al-Qurtubi, dan yang lainnya. Perkembangan sumber tafsir selanjutnya yaitu pada era modern, yang dimulai pada era Muhammad Abduh, sudah mulai menggunakan sumber penafsiran dengan nama metode bil al-iqtirani, yaitu perpaduan antara bil al-matsur dan bil ar-ra'i. Next, urgensi mempelajari kaidah tafsir. Yang pertama, kaidah tafsir itu membantu penafsir untuk menarik makna dari kosakata dan kalimat Al-Quran, serta mengatasi kemusykilan yang mungkin ada. 2. Dapat memperkaya pemahaman dan toleransi terhadap berbagai pendapat selama sejalan dengan prinsip tafsir. Nah, ini yang paling penting. Kaidah tafsir itu berfungsi sebagai alat untuk membedakan penafsiran yang benar dan salah, sehingga menghindari kesalahan fatal dalam memahami ayat-ayat suci. Oke teman-teman, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kaidah tafsir adalah prinsip-prinsip yang membantu mufasir dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara tepat, dan berfungsi sebagai pedoman untuk menarik makna dan menjelaskan hal-hal yang sulit dari teks meskipun ada pengecualian dalam penerapannya. Dengan demikian, kaidah tafsir berperan krusial dalam menjaga keakuratan pemahaman terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, penjelasan tentang pendahuluan kaidah tafsir sudah selesai ya teman-teman. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang kaidah tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.